Halo guys, selamat datang di kelas PTE untuk WHV bersama gua Reno Certified PTE Trainer. Nah, sekarang kita memasuki section reading. Nah, reading ini timingnya beda banget. Kalau misalnya di writing essay sama summarize written text itu setiap modul tersebut punya timernya sendiri. Di reading ini enggak. Jadi di reading ini waktunya itu hitung mundur. Ya, jadi kalian akan berbagi waktu dari modul ke modul. Jadi modul yang pertama muncul adalah fill in the blanks, drop down. Nah, jadi semakin lama kamu ngerjain soal ini, maka soal setelahnya waktunya akan semakin sedikit. Jadi di modul reading, manajemen waktu itu penting banget. Dari semua soal yang ada di section reading, ada dua modul dengan prioritas paling tinggi, yaitu fill in the blanks. Jadi ada dua tipe fill in the blanks. Yang pertama drop down, yang kedua adalah drag and drop, yang mana nanti aku bakal bikin videonya masing-masing. Nah, lalu untuk reorder paragraf ini beda sendiri. Nah, sekarang hari ini kita bakal mulai dari drop down fill in the blanks. Oke, untuk di section reading. Nah, di sini seperti biasa kalian pilih soal berdasarkan urutan yang terbaru karena ada besar kemungkinan yang terbaru ini bakal muncul saat kalian tes asli. Nah, di sini ada waktu, kalian bisa abaikan aja. Jadi karena ini hitung mundur, jadi disarankan dalam pengerjaan ini jangan lebih dari 2 menit, maksimal 2 menit 30 detik. Cuma aku sangat menekankan kalau bisa selesai dalam 2 menit. Jadi jangan terlalu lama mikir. Nah, di section reading ini kalian harus benar-benar mengandalkan koleksi vocab yang kalian punya. Semakin banyak koleksi vocab yang kalian miliki, maka akan semakin membantu kalian untuk mengerjakan soal ini dengan baik. Karena pada dasarnya soal ini hanya bisa optimal dikerjakan jika kalian mengerti isinya, mengerti arti dari konteksnya, dan arti dari kata-kata yang ini. Nggak harus semuanya ngerti, tapi minimal kalian ngerti maksudnya lah. Intinya kalian harus banyak-banyakin vocab. Dan bagaimana cara untuk menambah banyak vocab yaitu dengan membaca tulisan bahasa Inggris, nonton konten bahasa Inggris, apapun dalam bahasa Inggris. Oke? Untuk lulus WHP, minimal banget kalian tuh harus dapat seenggaknya satu blanks dengan benar. Oke, tapi jangan cuma satu aja ya. Aku sarankan semakin banyak tentunya bakal semakin meningkatkan nilai overall skor kalian nanti pada akhirnya, oke? Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama. Jadi, kalian akan disediakan soal seperti ini. Biasanya dalam satu soal itu mengandung 4 sampai 5 blanks. Contoh di sini itu ada 5 blanks, oke? Nah, setiap blanks ini biasanya mengandung jawaban dengan komposisi sebagai berikut. Jadi, satu jawaban benar, satu sinonim atau lawan kata dari jawaban yang benar, dan dua kata yang mirip-mirip atau satu kata yang ngaco banget. Jadi penting di sini untuk mengerti dari setiap kata dalam soal tersebut. Oke, pertama kita bahas dulu blanks yang pertama. Kita kerjain bareng-bareng. Learning to ride a bicycle as an adult can be challenging, especially for a beginner. A train, nah jadi belajar sepeda sebagai orang dewasa itu bisa menantang, terutama untuk mereka yang pemula. Seorang bla 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 terlatih, seorang bla 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 terlatih. Menurut kalian apa? Nah, di sini aku mau bagi tips cara memilih jawabannya. Oke, yang pertama, jelas. Kalau kalian udah tahu artinya, maka itulah cara terbaik. Nah, tapi misalnya kalian bingung, kalian bisa memanfaatkan kalimat selanjutnya. Karena kalimat selanjutnya itu bisa menjadi konteks tambahan untuk jawaban apa yang harus kalian pilih untuk mengisi blanks tersebut. Oke, bisa ada di kalimat yang sebelum atau kalimat yang sesudah. Di sini kita ngebahas dalam perspektif orang dewasa yang ingin belajar sepeda, dia sebagai pemula. Di sini a train, ya kan?
Otomatis di sini udah ketahuan, ini yang terlatih. Sedangkan di sini beginner ya kan, ini sangat berlawanan. Pemula dan terlatih. Otomatis, maka kalau kalian baca lebih lanjut, seorang bla 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 terlatih bisa ngebantu si pelajar untuk teknik-teknik dasar. Oke, di sini berarti yang terlatih itu apa? Apakah employee, karyawan? Jelas bukan ya kan? Apakah instruktur? Ini terdengar sangat masuk akal. Lalu kita lihat lagi jawaban yang lain. Passenger, ada penumpang. Biasanya sepeda itu kan dikendarai cuma satu orang ya. Jadi ini bukan banget, apalagi ini customer. Ini menurut aku yang paling ngaco. Ini yang mirip-mirip, lalu ini apa kayak mengoceh lagi, mengecoh, sorry. Nah, jawaban yang paling benar udah pasti menurut aku ini. Oke? Seorang instruktur terlatih bisa membantu belajar teknik dasar dan membantu mereka merasa lebih bla 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 di jalan. Menurut kalian apa jawabannya ini? Membuat mereka di sini konteks them-nya kalian harus baca lagi konteks sebelumnya. Yang mana di sini adalah beginner. Oke? Beginner. Membuat pemula merasa lebih mahal? Ngaco. Lebih tidak peduli? Enggak juga. Lebih nyaman? Terdengar masuk akal. Kita coba cek lebih sunyi, lebih diam. Enggak masuk akal. So, berdasarkan arti aja di sini, oke, kita udah bisa tahu. Menurut aku, ini akan membantu mereka lebih nyaman. Karena mereka, instruktur bisa membantu pemula membuat ngajarin teknik-teknik dasar supaya mereka lebih nyaman saat berada di jalan. Oke? Nah, lalu kita lanjut. Tujuannya itu bukan untuk menjadi professional rider secepat mungkin, tapi untuk membangun keseimbangan dan bla 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 bla. Dan apa di sini? Menurut kalian? Dan cuaca nggak nyambung, dan peralatan nggak nyambung, dan jarak. Aku rasa bukan. Lalu di sini ada confidence. Menurut aku, ini masuk akal. Menurut kalian gimana? Kita coba aja ya ini. Aku juga gak tahu ya, ini benar apa enggak. Jadi kita belajar sama-sama, oke? Di sini, ya aku nggak punya. Oke, lalu kita lanjut. Bahkan seorang bla 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 bla, kita lihat jawabannya. Bahkan seorang penonton, manajer, orang yang ahli, orang amatir. Bahkan seorang ahli, bahkan seorang amatir, menurut kalian yang mana? Agak membingungkan. Jadi aku butuh konteks selanjutnya. Oke? Maka dari itu kita baca lanjutannya. Bahkan seorang bla 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 bisa improve dengan dibarengi latihan yang rutin. Oke, menurut kalian mana? Apakah bahkan seorang ahli bisa improve atau bahkan yang amatir? Menurut aku di sini jawabannya aku lebih condong ke ini. Tapi aku nggak tahu ini benar apa enggak. Kita coba aja ya, karena aku cuma menerka-nerka lewat arti dan konteksnya. Oke? Kemudian, beberapa pelajar mungkin belajar bisa ikut event outdoor atau ini ramah apa maksudnya? Ramah bangunan, ramah gaji, ramah instruksi, atau kompetisi. Menurut aku, dari konteksnya ini, kemungkinan yang paling masuk akal adalah kompetisi. Kenapa? Karena dia sudah latihan, lalu di sini disebutkan nantinya beberapa pelajar bisa mengikuti. Di sini ada kata mengikuti. Jadi mengikuti apa? Nggak mungkin bangunan, nggak mungkin gaji, nggak mungkin instruksi. Oke, di sini setelah kalian isi, pastikan kalian cek nggak salah pilih. Dan jangan terlalu lama ngeceknya kan. Karena ingat, sekali lagi ini aku posisinya ngejelasin kalian. Aslinya kalau kalian perlu waktu 16 menit,
Ini untuk ngerjain satu soal itu red flag banget ya. Sekarang kita coba cek jawabannya. Jadi untuk cara ngerjainnya cuma segitu aja. Cuma tinggal pilih jawabannya ada, mana yang paling cocok, diklik. Habis itu submit. Kita lihat. Dari 5 blanks, aku berhasil menjawab 5. Oke? Seperti itulah kurang lebih cara ngerjain fill in the blanks. Oke? Sesimpel itu. Nah guys, di sini aku mau kasih contoh soal yang susah banget. Dan kenapa kalau kalian nemu soal yang gampang, usahakan jawab lebih dari satu yang benar blank. Usahakan dapat sebanyak mungkin. Karena kalau kalian nemu soal yang kayak gini, contoh, ini berdasarkan vocabnya aja, ini udah advance semua. Acclaimed charity group often referred to as the, lihat dah. Di sini lawful itu berdasarkan konteks ini masih masuk ya kan, karena di sini dia nyebut posisi ya kan, suatu posisi. Tapi masalahnya apakah ini termasuk konteks yang benar, sangat sulit kalau kalian nggak tahu artinya. Oke? Karena di beberapa jawaban itu hanya bisa dijawab dengan emang benar-benar tahu arti dari konteks si ceritanya ini. Jadi nggak ada cara mudah untuk ngerjain soal kayak gini. Karena kalau kalian nggak ngerti katanya aja ya, maka akan susah buat ngejawabnya. Jadi misalnya kalian dihadapkan dengan soal kayak gini, yaitu best case scenario-nya adalah kalian cuma menerka-nerka jawaban mana yang terdengar lebih masuk akal, dengan harapan minimal kalian dapat satu jawaban yang benar dari soal tersebut. Nah, kesalahan para murid aku yang lakukan adalah saat dihadapkan dengan soal yang sebanyak ini, mereka itu cenderung menghabiskan waktu lebih lama karena berusaha untuk mendapatkan jawaban benar sebanyak mungkin. Masalahnya adalah kalau soalnya udah susah kayak gini dan nggak masuk di otak kalian, kalian harus nebak-nebak aja yang mana yang terdengar masuk akal, yang mana yang terdengar sering banget kayaknya kata ini apa ya, nyambung gitulah, kayak kayak apa, kayaknya pernah dengar dah istilah ini. Jadi kalian lihat kata selanjutnya, kata selanjutnya setelah blank, kayak gitu. Setelah kalian berhasil nebak-nebak, di sini yang main adalah hoki, seberapa hoki kalian. Karena kalau misalnya ada satu tebakan yang benar, berarti kalian selamat, kalian masih aman dan masih masih berpotensi besar lulus kok. Oke, jangan khawatir. Karena untuk fill in the blanks drop down ini kalian kemungkinan dapat 5 sampai 6 soal. Jadi masih ada harapan di soal selanjutnya. Karena nggak semua soalnya sesusah ini juga. Oke. Jadi setelah ini kalian langsung submit aja. Jangan habiskan terlalu banyak waktu. Kalau kalian misalnya dapat yang benar, maka misalnya dapat satu itu udah lebih bagus. Kalau hoki dapat dua itu lebih bagus. Oke. Jadi jangan habiskan terlalu banyak waktu di soal yang susah kayak gini. Mending tebak lalu move on ke soal selanjutnya. Karena siapa tahu kalian dapat soal yang lebih gampang lagi. Nah, maka dari itu saran aku agar kalian mendapatkan nilai maksimal, latihannya adalah kerjakan 15 soal sehari. Dan semua soal ini yang kalian lihat ini kalian harus translate di Google Translate. Jangan lihat jawabannya dulu. Jadi kalian baca dulu translate-nya, habis itu kalian pilih dari jawabannya mana yang kalian translate lagi, mana yang lebih masuk akal kayak gitu. Berdasarkan artinya aja deh. Jadi kalian nebak. Kayaknya ini deh. Karena berdasarkan aku translate, ini artinya ini lagi ngomongin ini. Konteksnya masuk banget ke jawaban yang ini. Jadi kayak gitu, oke? Kalian translate pertama teksnya, baru kalian pilih jawabannya berdasarkan arti yang kalian baca. Dan juga saat kalian translate, saat kalian nemu kata baru, itu harus diingat ya, biar nanti kalau soalnya muncul saat kalian tes asli, kalian udah tahu itu artinya apa. Karena di sini rata-rata vocabnya itu vocab advance, oke? Nah, segitu aja dari aku untuk fill in the blanks. Kalau kalian mau tes PT, silakan hubungi aku, oke? Harganya masih diskon 3,5 juta sampai 30 September. See you.